Dan beliau mengimami 2 rakaat. Berarti ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah maghrib. Dan beliau mengimami sholat isya lalu masuk rumah dan juga sholat 2 rakaat. Nah ini yang dimaksud kita kembali ke footnote tadi ya. Saya ulangi di bab nomor 201, bab sholat sunnah sebelum dan sudah maghrib. Kata Imam Nawawi pada bab-bab sebelumnya telah disebutkan hadits Ibnu Umar, tadi sudah kita baca. Kemudian dan hadits Aisyah radhiyallahu anha ajma'in yang sama-sama sahih bahwa Nabi SAW biasa sholat 2 rakaat sesudah maghrib. Nah jadi hadis yang kita pelajari pada siang ini 1129 cuma membahas qobliyah maghribnya. Karena tadi ba'diyah maghrib sudah disinggung di bab sebelumnya. Jelas sampai sini ya? Baik. Sekarang kita masuk mengambil pelajaran dari hadis nomor 1129 tentang sholat qobliyah maghrib. Ini penting sekali untuk kita singgung karena sebagian masjid saya pernah masuk, Bapak Ibu sekalian, begitu habis azan langsung iqamah dia, seakan-akan tidak ada qobliyah maghrib. Saya tidak tahu ini argumentasinya dari mana gitu. Sementara hadis menjelaskan tentang adanya sholat qobliyah maghrib itu, bisa dilihat di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 1129 diriwayatkan Imam Bukhari, artinya hadis yang sahih ya. Dan jangan luput dari kita ini. Usahakan tetap bisa kita kerjakan. Dan agar kita tidak ketinggalan sholat-sholat, saya sudah berikan masukan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Jadikan momentum sholat ini, pertemuan dengan Allah Azza wa Jal adalah momentum yang terpenting dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu jangan selalu anggap remeh, mepet-mepet. Nanti sudah azan, baru wudu. Akhirnya ketinggalan sholat qobliyah, ketinggalan doa mustajab antara azan dan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ini karena kelalaian. Saya sudah pernah singgung, kalau ingin perbaiki apapun, perbaiki dari sholat. Kalau dia baik, maka akan baik yang lainnya. Apapun yang Bapak Ibu ingin raih dan cita-citakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita ingin perbaiki dari kehidupan dunia dan akhirat, kita mulai dari sholat. Coba disiplin kerjakan sholat dengan 3 poin yang pernah saya sampaikan: tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Ini kesimpulan daripada khusyuk. Begitu azan sudah selesai, udah di sejadah, tinggal sholat. Ya, jawab dulu muadzin, sholat qobliyah, kemudian berdoa antara azan iqamah, dan jangan ketinggalan takbiratul pertama imam. Ini tepat waktunya. Tepat gerakan sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Yang terpenting gerakannya sesuai dengan Nabi dan tumaknina, ketenangan full, sepenuhnya, konsentrasi. Tenang aja, takbiratul ihram tenang, rukunya tenang. Setelah betul-betul sendi semua kembali pada tempatnya, baru i'tidal, tenang juga. Baru sujud dengan tenang, sampai salam dinikmati semua gerakan tersebut. Tepat gerakan. Yang ketiga tepat bacaan. Baca juga dengan tenang. Ya, jangan buru-buru. Ya, kita baca iftitahnya dengan tenang, kemudian kita baca al-fatihahnya dengan tenang. Dinikmati aja setiap ayat-ayat tersebut karena setiap hurufnya ada 10 pahala gitu ya. Sampai selesai kita salam. Nah di sini kita baru memberikan maksimal hak sholat tersebut. Ya. Jadi kita perlu memahami baik-baik tentang masalah ini. Baik, kita ambil faedah pertama dari hadis nomor 1129. Adanya perintah dari Nabi SAW untuk sholat sebelum maghrib. Dan itu Nabi SAW ulangi sebanyak 3 kali. Maksudnya sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Kalau perkara ini tidak penting atau tidak terlalu penting dalam agama, Nabi tidak perlu ulangi 3 kali. Cukup Nabi motivasi sholat, ada sholat qobliyah maghrib misalnya. Tapi di sini kalau kita lihat sallu, ini menggunakan fi'lu amr, perintah, kata perintah dalam bahasa Arab. Kalian semua kerjakanlah. Nah, kalau Anda mencintai Allah dan Rasulnya, Anda memang mau menjadi seorang muslim yang baik dan sejati, jangan sia-siakan ini. Usahakan tidak luput dari kita sholat qobliyah maghrib ini, karena memang perintah langsung dari Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, hukumnya sunnah sholat ini karena Nabi menutup yang ketiga setelah mengucapkan dan memerintahkan kita sholat, beliau mengatakan liman sya'. Kenapa di sini kita katakan hukumnya sunnah, sementara Nabi sudah gunakan fi'lu amr, ya, kata perintah. Biasanya salah satu bentuk wajibnya satu perbuatan kalau ada kata perintah langsung, kayak gini kan sallu, ya. Contoh misalnya tentang mencontohi Nabi sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Berarti tidak boleh orang sholat kecuali harus seperti
sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak nggak diterima, gitu kan? Baik waktunya, baik gerakannya, baik bacaannya dan seterusnya. Nah, di sini walaupun menggunakan fi'il amr, tapi penutupan dari hadits ini yang kata Nabi SAW, liman sya, bagi yang menginginkan, ini yang menandakan dia sunnah. Karena Nabi SAW tidak berhenti sampai perintah saja. Nabi cuma bilang kerjakan sholat sebelum maghrib, ya. Tapi Nabi ikutkan penutupannya dengan mengatakan bagi yang menginginkan. Nah, bagi yang menginginkan berarti dia hukumnya sunnah. Cuma sudah kami jelaskan tadi di pembukaan, sunnah pun tetap ya perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya. Hadis nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 1130 dari awal belajar bab ini, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya indal maghrib. Saya pernah melihat sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW berebut tiang-tiang masjid di waktu maghrib. Di situ ada footnote tentunya nomor 710, yakni Masjid Nabawi. Maksudnya tiang-tiang Masjid Nabawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih juga. Kita langsung ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan tentang kejadian ini, ya. Jadi di sini beliau mengatakan, saya setiap kali habis azan maghrib, saya menyaksikan sendiri bagaimana para sahabat Nabi berlumba-lumba menghadap ke tiang-tiang Masjid Nabawi. Tujuannya untuk sholat, maksudnya sholat qobliyah. Jadi begitu selesai azan langsung sholat qobliyah. Berarti menandakan mayoritas sahabat mengerjakan masalah ini. Ya. Ini kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita ini. Pelajaran yang kedua, pentingnya kedudukan sholat qobliyah maghrib dan bagaimana para sahabat berlumba-lumba untuk mengerjakannya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Di sini bagaimana sahabat berlumba-lumba mengerjakan sunnah ini. Berlumba-lumba mengerjakan sunnah ini. Dan memang ciri khas mereka ya. Bagaimana para sahabat Nabi ini tidak pernah Nabi ucapkan satu ucapan atau mencontohkan dengan sikap beliau kecuali mereka berlumba-lumba untuk mengerjakan ya. Kemarin baru selesai tabligh akbar Sabtu tentang serial Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu luar biasa. Beliau terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik, tanda kutip di sini, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan budak beliau yang merupakan muridnya juga dan dibebaskan namanya Nafi' mengatakan, waktu ditanya bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar, beliau langsung mengatakan, kalian tidak akan mampu untuk mengikutinya. Lalu dia jelaskan, karena Abdullah bin Umar itu berwudu setiap kali habis sholat. Jadi kalau kita misalnya sholat tahajud 11 rakaat, kita kan wudunya cuma sekali selama tidak batal kan. Kalau Abdullah bin Umar tidak begitu. Beliau sholat 2 rakaat salam, ini wudu tadinya sholat. Begitu selesai salam, wudu lagi untuk sholat 2 rakaat yang selanjutnya. Karena ingin mendapat pahala di situ. Karena sholat yang pertama berdiri sendiri. Sekarang dia wudu lagi untuk sholat yang kedua. Salam, wudu lagi untuk sholat yang ketiga. Begitu terus. Artinya, kalau kita hitung sholat tahajud dengan witir itu 11 rakaat, berarti 6 kali salam. Karena 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 10 rakaat, 1 rakaat witirnya. Berarti 6 kali salam. 6 kali beliau berwudu. Ya. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu itu kalau minum dengan gelas itu 1 wadah, baca bismillah, dilepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Begitu seterusnya. Begitu luar biasanya mereka menjaga sunnah Nabi SAW. Dan orang yang seperti ini pasti kita akan temukan hidupnya akan selalu terkontrol karena memang mengikuti panduan. Ini mengikuti SOP yang benar, gitu ya. Sehingga semuanya dari sunnah kepada sunnah-sunnah yang lain. Nah seperti itulah. Nah, itu ciri khasnya para sahabat ya, dalam mengerjakan ini. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang kalau sholat itu menggunakan sutra. Ini pernah kita jelaskan ya. Sutra itu artinya sesuatu yang Bapak Ibu letakkan di depan kita antara tempat sujud kita, antara tempat sujud dengan tempat itu, sutra itu. Ya. Kalau di sentimeter kan antara 45-46 cm sampai lebih dari itu. Mungkin bisa kalau Bapak Ibu di rumah itu dinding, di masjid mungkin tiang, kadang-kadang ada beberapa masjid siapin ada kayak kayu tulisannya sutra, atau mungkin Bapak Ibu di ranjang misalnya, atau mungkin tas kita ya, ini meletakkan sutra, ini bagian daripada
hal dianjurkan ya dalam pendapat sebagian ulama, dan kami pun cenderung dengan pendapat ini tentunya adanya sutra ya. Walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan beberapa hadisnya, tapi ada juga yang mensahihkannya ya. Maka kami cenderung dengan pendapat menggunakan sutra. Ya, ini cukup panjang lebar, banyak sekali hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu. Dan salah satu pendukung tentang masalah sutra adalah hadis ini, hadis Bukhari, di mana para sahabat disaksikan oleh Anas bin Malik, begitu selesai azan, mereka berlumba-lumba menuju ke tiang-tiang Masjid Nabawi untuk jadikan sebagai sutranya. Mereka sholat menghadap itu. Dan pernah kita jelaskan juga hadis Nabi SAW tentang masalah kalau orang siapapun yang akan memutus antara kita dengan sutra ya. Misalnya ini sempat saya sholat, ini adalah ujung sejadah, dan ini kita letakkan satu sutra depan kita. Antara kita dengan sutra ini nggak boleh ada yang putus. Ya. Kata Nabi SAW, kalau ada yang mau lewat maka tahanlah. Kita berikan isyarat dengan tangan. Jadi sambil sholat kita tahan. Kalau dia lewat jauh di depan sana atau lewat di belakang ya sudah. Gitu kan. Kalau dia menolak kata Nabi SAW maka pukullah. Ya. Diingatkan gitu. Karena tidak boleh dia paksa lewat. Tentu ada pendapat ulama kalau hukum ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Ya, karena memang nggak memungkinkan. Karena orang lalang tempat tawaf. Makanya kita juga harus cari tempat sholat yang tenang buat kita itu ya. Tapi kalau di rumah, di masjid kita di Indonesia ini mudah sekali kita untuk menahan orang ya. Nah supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini juga paling aman kita cari tiang-tiang masjid atau tembok ya. Sehingga kita memang aman dari tempat orang lalang. Tapi memang sunnah Nabi SAW kita tahan mereka. Kata Nabi SAW, tahanlah. Kalau dia tetap ngotot mau lewat, pukullah karena syaitan bersamanya. Karena memang mau mengganggu ya, mau mengganggu. Ada sebuah riwayat yang pernah juga kami ingat pelajari. Itu kalau kita lagi sholat kemudian ada yang mau lewat maka boleh kita merapat ya ke sutra itu. Kalau salah itu hadis tentang masalah kucing atau hewan gitu ya. Kalau mau melewati memutus sutra itu, maka kita merapat ke sutra itu supaya dia lewat dari belakang. Supaya jangan ada yang memutus antara kita dengan tempat sujud kita. Nah seperti itulah. Ini manfaat-manfaat daripada sutra. Ini bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sholat, saya lihat masih banyak orang yang tidak melakukan sunnah ini. Mereka sholat di masjid misalnya, sholat sunnah. Dia sebenarnya bisa maju, cari tempat yang dia bisa merapat. Tapi dia sholat di tengah-tengah masjid. Jadi orang lalang di depan dia. Ini sayang banget gitu ya. Harusnya memang dia mengambil adab ini. Ini pelajaran terakhir yang kita ambil dari hadits nomor 1130. Tepatnya pelajaran keempat tentang hukum sutrah. Dan sebaiknya seorang muslim menjadikan sutrah antara dia dengan tempat sujudnya. Hadis nomor 3 dalam bab kita, nomor 1131 dari awal belajar berbunyi masih dari sahabat yang sama dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib." Faqila, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma?" Qala, "Kana yarana nusallihima falam ya'muruna wa lam yanhana." Pada masa Rasulullah SAW kami biasa sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum maghrib. Maksudnya habis azan maghrib. Ditanyakan kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat itu? Anas menjawab, beliau melihat kami sholat tetapi beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang kami. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita langsung ambil pelajaran pertama dari hadits ini, yaitu kedudukan Anas radhiyallahu anhu. Sekali lagi karena sahabat ini yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis yang sudah sering kita ulangi di kelas kita ini. Kalau ada sahabat yang menjadi penyebab menceritakan ya, kisah kejadian di masa Nabi, kita jadikan sebagai keutamaan beliau. Kemudian yang kedua, pelajaran penting juga adalah pentingnya seseorang menukil ilmu yang dia ketahui selama sumbernya benar. Di sini Anas bin Malik mengatakan, kami di masa Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat setelah terbenam matahari sebelum maghrib. Maksudnya sebelum sholat wajib maghrib gitu ya. Nah itu yang dinukil ilmunya di sini. Selama kita sudah tahu ilmunya, jangan hanya cukup di diri kita saja. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Dan dalam Islam kita diberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menambah amal soleh kita di jenis ibadah yang sama. Sudah pernah kami sampaikan itu dengan 2 cara. Yang pertama, marketingkan. Pasarkan itu, sampaikan ke orang lain ya.
Daripada kita sholat maghrib sendiri, misalnya, ajak orang lain. Ajak anak-anak di rumah, ajak pembantu rumah, asisten rumah tangga, ajak siapa saja, pasangan hidup. Ayo maghrib yuk sholat misalnya. Ya. Nah itu kan mengajak orang lain. Nanti kalau kita sholat, misal angka sholat itu 10, semua orang yang kita ajak tadi dapat angka 10 juga, tapi kita akan diberikan oleh Allah karena kita marketingkan tadi, tanda kutip marketingnya sini ya. Maka kita akan panen pahala semua orang yang kita ajak tadi. Maka kenapa harus sendiri, gitu kan? Sebarluaskan itu, sampaikan kepada orang lain. Ini cara yang sangat efektif untuk meraih pahala di jenis ibadah yang sama dengan energi sama dengan waktu yang sama. Daripada kita dapat pahala satu, lebih baik dapat pahala banyak. Ya? Share aja di grup kita. Waktu sholat misalnya, rutin kita kirimkan jadwal puasa misalnya, atau apa saja itu ya. Itu semua akan sangat bermanfaat. Mungkin 1-2 orang, 10 orang, 20 orang ngikutin, kita akan panen pahalanya. Itu cara pertama, melipat gandakan pahala. Cara kedua, mengemas ibadah itu. Masih ingat gak saya sampaikan dulu ini? Ya, mengemas ibadah penting. Beda pahalanya antara orang yang mengemas ibadahnya dengan tidak mengemas. Contoh orang bangun sholat malam, dia bangun, ya udah saya bangun jam 3, setengah 4, udah saya sholat malam aja deh. Dia tidak niatkan sebelumnya, ya udah dia sholat dengan kondisi dia aja. Misalnya ibu-ibu ada mukena, maaf belum dicuci seminggu. Ya udah pakai itu aja misalnya. Sejadah, cari sejadah mana, ada sejadah pakai, nggak ada sejadah udah nggak apa-apa gitu kan. Terus baca surah yang mana saja yang terlintas di benak kita. Nah ini karena tidak diprogramin sebelumnya. Kalau orang mengemasnya, dia sebelum tidur sudah niat memang mau sholat malam. Niatnya ini memberikan pahala itu. Ingat hadits Nabi SAW, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat mengerjakannya akan dicatatkan satu pahala lengkap. Kalau dia kerjakan, maka akan dicatatkan 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan dia. Gitu kan? Dan dia juga sudah siapin misalnya mukenahnya yang bersih dicuci khusus sholat malam. Sejadahnya dibubui parfum misalnya minyak wangi bersih. Misal dia sudah tentukan surah yang dia mau baca misalnya. Bapak-bapak mungkin siapin kopiahnya, kokonya. Dia udah kemas itu. Maka beda pahalanya dengan orang yang tadi asal sholat saja. Nah seperti itu. Beda pahalanya, orang memang programin, saya setiap bulan akan keluarkan uang misalnya 1 juta, 10 juta untuk sedekah. Dia memang programin dan dikemas sama dia. Dia cari yayasan terbaik. Dia kalaupun dia kasih uang cash, dia cari uang yang masih baru misalnya yang akan dikasih, dibandingkan itu beda pahalanya dengan orang yang kebetulan dia memang tidak niat sedekah, lewat di jalan dia lihat ada orang miskin lalu dia ambil dari dompetnya atau tasnya uang berapa yang ada dikasih aja sama dia. Beda dengan orang yang tadi memang mengemasnya, memang dia siapkan uang itu yang terbaik dan memang dia target harus mencari orang-orang miskin tersebut. Nah ini kan kemasannya namanya. Nah dua cara ini kita marketingkan ibadah tersebut dan kita kemas, itu akan memberikan pahala ekstra, ya pahala ekstra, gitu ya. Saya pernah sampaikan riwayat Nabi SAW bersabda kepada para istri beliau, ridwanullah alaihinna, dinukil dari Aisyah, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda kepada kami, maksudnya para istri Nabi, nanti orang yang pertama menyusul aku dari kalian adalah orang yang paling panjang tangannya, gitu ya. Maka Aisyah mengatakan kami belum faham hadits ini tadinya. Setelah Nabi SAW meninggal, kami selalu mengukur tangan kami kalau kami ketemu. Ditaruh di dinding, siapa yang paling panjang tangannya berarti itu yang lebih dulu meninggal. Sampai akhirnya Zainab binti Jahash meninggal duluan. Ini salah satu istri Nabi. Maka disitulah kami fahami, ternyata yang Nabi masukkan bukan masalah fisik panjang tangan. Tapi orang yang paling suka bersedekah. Semua istri Nabi bersedekah. Tapi Zainab ini dia sedekah dengan kemasan. Dia kalau mau menghadiahkan baju perang untuk pasukan perang, dia bukan beli di pasar, tapi dia jahit sendiri. Dia kalau mau beri makan orang, dia masak sendiri. Bukan langsung dibeli jadi. Nah ini kemasannya ini. Itu membuat dia ada ekstra pahala. Allah menilai semua pengorbanan seorang hamba. Nah seperti itu. Nah itu maksudnya bisa kita mendapatkan kemasan. Nah ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Bagaimana Anas menukil kepada kita ilmu ini. Maka perlu kita nukil. Bapak Ibu sayang banget kalau hadir pengajian begini sibuk nulis, tapi ya sudah tutup bukunya, habis itu nantilah minggu depan atau bulan depan kalau pengajian baru dibuka lagi. Kenapa nggak difoto itu? Kenapa nggak ditulis ketik di WA di grup? Pelajaran hadits hari ini dari Riyadhus Shalihin bab ini hadits nomor sekian. Nabi SAW bersabda, nggak usah tulis bahasa Arabnya kalau nggak bisa, bahasa Indonesianya gitu kan. Terus faedah dari hadits ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Satu hadits dari sekian hadits kita pelajari nggak masalah. Contoh, kan itu bagus banget ini.
Jadi bukan hanya sekedar kita dapat faedah tulisan, tapi kita share di grup 100 orang, 200 orang. Di media kita angkat, itu kan luar biasa. Kita tidak pernah tahu hidayah Allah, Allah sampaikan ke siapa. Mungkin dari tulisan tersebut ada orang yang share lagi, lebih banyak. Mungkin ada orang yang dia tidak pernah sholat sunnah, jadi sholat sunnah misalnya, contoh. Kan banyak banget contoh-contohnya bisa diambil. Jadi sayang banget kalau kita tidak justru meraih pahala, toh dengan energi, waktu yang sama, ibadah yang sama gitu ya. Tapi kita bisa dapat pahala ekstra. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang bertanya tentang sebuah ilmu, ya. Misal ada yang mengatakan, saya melihat guru saya, Syekh Fulan, Kiai Fulan misalnya, pernah sholat duha di masjid dekat rumahnya 2 rakaat. Nah boleh orang bertanya misalnya, atau misalnya dia mengatakan, si murid ini mengatakan, saya biasa sholat duha di masjid dekat rumah, dan itu kami diajarkan oleh guru kami Kiai Fulan atau Ustadz Fulan misalnya. Kemudian ada orang yang bertanya, apakah guru anda juga mengerjakannya? Enggak ada masalah, itu boleh bertanya. Di sini kan ditanyakan itu kepada Anas. Waktu Nabi SAW, waktu Anas menceritakan bahwasanya kami di masa Nabi SAW biasa sholat qabliyah maghrib, maka pertanyaan orang yang mendengarkan, akana Rasulullah SAW sallahuma, apakah Nabi SAW juga mengerjakan 2 rakaat itu? Pertanyaan ini dibolehkan dalam Islam, ya, karena kita boleh bertanya, gitu ya. Misalnya ada orang, boleh kita tanya, dia bilang misalnya, ayo kita sholat tahajud yuk. Tak apa-apa kita tanya, apa anda sudah mengerjakan sholat malam itu? Boleh kita tanya. Gak ada masalah, karena kan dia menyebarkan, ya. Dan kita kalau ditanya, saya pernah bilang, perbedaan riya dengan tidak riya, ditanya atau tidak ditanya. Kalau anda ditanya, tidak ada hubungannya sama riya. Kita ditawarin makan, makan yuk, puasa enggak? Kita masa bilang, oh kalau saya jawab saya puasa ini riya. Orang lagi ditanya. Riya itu enggak ditanya, iklan ya, saya lagi puasa nih, misal. Nah itu riya, ini tidak ada jelas, tidak ada hubungannya. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu tadi mau ke sini, mau kemana? Oh kalau saya jawab pergi taklim di Martimbang nanti riya nih. Gimana caranya? Gak ada hubungannya sama riya. Oh saya mau ikut taklim, gitu kan? Diundang, gak ada masalah. Karena kita sedang ditanya ya. Kecuali memang dasarnya dia juga tunggangi itu untuk riya, itu lain lagi. Tapi umumnya orang kalau ditanya itu, dia menjawab tidak ada hubungannya sama riya. Riya itu biasanya kalau tidak ditanya, ya itu lebih dekat ke riya. Kita tidak vonis juga langsung riya ya. Tapi umumnya orang kalau tidak ditanya lalu dia ceritakan, biasanya apalagi tanpa sebab itu lebih arah ke sana gitu ya. Jadi gak ada masalah kalau kita ditanya. Seorang guru mengajarkan, ayo sholat duha ini keutamaannya gini dan gitu. Muridnya tanya, apakah anda sudah kerjakan? Ya kan, sehingga kami juga praktekin gitu kan. Atau mungkin ada seorang murid lagi di sekolah, disuruh sholat duha, praktek sholat duha, lagi pada sholat. Ada gurunya ngawasin. Gurunya gak sholat misalnya, atau belum sholat. Lalu muridnya nanya, apa Pak Guru nggak sholat misalnya? Penting, dan kadang kalau ditanya jawab saja. Mungkin si guru sudah sholat tadi di rumahnya. Mungkin di awal waktu duha tadi. Oh tadi sudah sholat, Pak Guru sudah sholat tadi di awal waktu misalnya. Contoh kan gitu. Itu yang kita ambil pelajaran di sini. Itu pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah di sini Anas radhiyallahu anhu pada saat menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kana yarana nusallihima falam ya'muruna walam yanhana. Nabi SAW melihat kami mengerjakan sholat itu, qobliyah maghrib, ya, dan beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang kami. Statement ini menjadi pelajaran sendiri. Statement ini berarti menandakan bukan Nabi SAW tidak mengerjakannya. Tetapi Anas menjelaskan tentang apa yang dia tahu. Karena kan tadi ditanya, apakah Nabi ikut mengerjakan itu? Maka Anas, dia tidak berani mengatakan, oh Nabi gak kerjain cuma perintahkan kami. Atau Nabi kerjain sementara dia belum lihat. Ini kejujuran seorang muslim. Dia mengatakan, Nabi pernah melihat kami sholat, tapi saya juga tidak tahu dia kerjakan atau tidak, gitu ya. Cuma beliau tidak perintahkan, maksudnya tidak diwajibkan buat kami dan juga tidak melarang kami. Itu adalah tambahan. Nah dari sini pelajaran bahwasanya ya seseorang ya, boleh menjelaskan keadaan orang lain sesuai dengan pengetahuan dia. Tapi di sini seperti ini Anas bilang, setahu saya Nabi lihat kami tapi Nabi tidak perintahkan dan Nabi tidak larang. Anas tidak bilang Nabi gak kerjain loh.
Kenapa? Karena mungkin bisa saja sementara dia kerjakan sholat qobliyah, Nabi juga kerjakan. Dan kalau kita rentet, hadis tadi yang kita sempat singgung di awal bab kita, hadis Aisyah, bagaimana Nabi SAW itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya di rumah, gitu kan? Jadi bisa saja setelah azan, Nabi sholat sunnah baru sholat Nabi ke masjid. Sehingga pada saat sahabat lagi kerjaan sholat qobliyah maghrib, mungkin Anas tidak melihat Nabi kerjakan. Karena Nabi sudah sholat tadi di rumahnya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW itu sering kali kalau keluar mengimami sholat itu sudah iqamah, menjelang iqamah. Jadi beliau masuk masjid itu langsung Bilal iqamah. Karena memang beliau sudah mengerjakan. Jadi keadaan di sini bukan berarti Nabi tidak mengerjakannya. Makanya Anas mengatakan Nabi melihat kami. Mungkin maksudnya Nabi pas masuk masjid kami lagi kerjaan sholat, Nabi lihat kami. Tapi Nabi nggak perintahkan, nggak larang. Artinya di sini bukan diwajibkan. Dan boleh saja tidak dikerjakan juga gitu ya. Nah seperti itulah. Tapi di sini sekali lagi bukan berarti Nabi tidak mengerjakannya. Karena penyampaian tentang perbuatan Nabi SAW ini ada yang Nabi katakan kerjakan dalam bentuk perintah. Tapi mungkin tidak dinukil Nabi kerjakan langsung atau tidak. Ada yang Nabi kerjakan secara sikap perbuatan. Tapi Nabi tidak sebutkan tentang keutamaannya. Ada begitu keadaan-keadaan. Tapi tentu kita bersangka baik. Dan bahwasanya Nabi SAW pasti mengerjakan semua perintah Allah, karena beliau adalah suri tauladan. Jadi bisa dikatakan tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi SAW yang pertama mengerjakannya. Karena Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Maka pastinya Nabi SAW dalam prasangka baik kita sebagai umat beliau, beliau mengerjakan semua perintah tersebut. Ya. Baik, hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 1130 dan ini hadis nomor 4. Ya, di dalam bab kita masih dari sahabat yang sama Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna bil Madinah fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi ibtadara as-sawari faraka'u rak'atain hatta inna ar-rajula al-ghariba la yadkhulu al-masjida fayahsabu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima." Kami di kota Madinah, maksudnya di masa hidup bersama Nabi SAW, apabila muadzin telah selesai mengumandangkan azan maghrib, orang-orang berebut tiang-tiang masjid lalu sholat 2 rakaat qobliyah. Hingga orang yang asing, yang mungkin belum pernah, bukan penduduk Madinah, orang yang pendatang dari ke Madinah, ketika masuk masjid, mengira bahwa sholat maghrib telah dimulai karena banyaknya orang yang melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini memberikan kepada kita pelajaran seperti tadi. Yang pertama kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita kejadian ini. Yang kedua tentunya adanya ya anjuran untuk memuliakan kota Madinah. Karena di sini katakan kami di kota Madinah dan memang Madinah ini punya keutamaan tersendiri ya. Kota yang sangat mulia dan memiliki banyak sekali belasan bahkan puluhan hadis tentang keutamaan kota Madinah. Di antaranya kita dianjurkan untuk tinggal di sana, ya, dan juga meninggal dan hidup di sana. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Dan juga dalam hadis lain, siapa yang sabar dengan kesulitan dan suka duka hidup di Madinah maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan sekian banyak keutamaan tentunya kota Rasulullah SAW. Dan di sini Anas bukan menyebutkan asal-asalan saja kunna bil Madinah, kami waktu tinggal di Madinah, karena beliau ingin menyampaikan sekaligus ini kota mulia loh ya, kota Nabi ya. Karena bisa saja beliau tidak sebutkan ini. Beliau langsung bisa masuk bahwasanya di Madinah itu orang kalau di masa Nabi SAW kalau sudah selesai azan para sahabat sholat qobliyah selesai gitu kan. Tapi penyampaian ini pasti punya pesan tertentu. Saya melihat seperti itu. Maka ada kedudukan kota Madinah sendiri karena beliau menyebutkan itu. Artinya ini terjadi di Madinah loh, di Masjid Nabi, di kota mulia, maka contohilah. Nah, seperti itu ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil bahwasanya pentingnya ada muadzin azan pada tepat waktu. Dan ini juga sudah pernah kita singgung di bab azan seingat saya ya. Jadi memang waktu sholat itu yang menentukan adalah muadzin, sementara iqamah yang tentukan imam. Sementara iqamah yang tentukan imam ya. Jadi muadzin itu punya syarat-syarat, diantaranya dia harus mengenal waktu sholat, dia harus azan tepat waktu gitu ya. Dan ini orang yang paling terpercaya di antara kaum muslimin. Karena dia kalau sembarangan azan bisa masalah nih ya.
Saya dia azan telat misalnya sementara subuh sudah masuk, sementara bulan Ramadan misalnya. Ini kan jadi masalah, orang lewat dari waktunya. Atau dia azan sebelum maghrib, orang akhirnya buka puasa, contoh. Padahal sebenarnya belum masuk waktunya. Atau orang sholat ternyata belum masuk waktu. Ya. Atau orang akhirnya kebablasan lewat waktu yang lama karena dia belum azan. Ya. Masalah nanti iqamah nggak ada masalah. Mau panjang waktunya pun antara azan iqamah boleh. Kita pernah jelaskan bagaimana riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah telat keluar waktu mau sholat subuh. Sampai sedikit agak terang gitu ya. Walaupun belum terbit matahari. Kemudian beliau pun mengimami sholat. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, sungguhnya aku mengetahui kalian sudah menunggu. Dan banyak orang-orang sudah menyelesaikan sholat dari tadi. Tapi selama kalian menunggu di sini, maka kalian dianggap sedang ribat. Sedang berjaga-jaga di jalan Allah gitu ya. Menunggu antara azan iqamah. Artinya iqamah lama pun tidak ada masalah. 15 menit, 20 menit, setengah jam. Itu nggak ada masalah. Memberikan kesempatan muslimin untuk datang dan mengerjakan sholat di situ ya. Dan iqamah ini miliknya imam. Sebagaimana dalam hadis ya. Jadi muadzin nggak boleh buru-buru iqamah sampai imam tetapnya ya datang. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Kecuali si imam ini, dan ini kami sarankan semua yang jadi imam untuk menitik beratkan masalah ini. Dia sepakat sama muazzinnya. Pokoknya kalau durasi 5 menit saya nggak datang, maka iqamah saja. Bisa digantikan misalnya. Nah seperti itulah ya. Karena kalau dia tidak bahasakan berarti tidak ada iqamah sampai dia datang. Makanya disepakati. Dan sekarang sudah ada jam digital yang bisa menentukan durasi iqamah. Nah itu sangat baik ya, sangat baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga. Pelajaran yang keempat, pentingnya sutra ya, di dalam sholat seperti tadi yang sebelumnya. Sebagaimana di potongan hadits, ibtadaru as-sawariya. Ya, mereka setelah selesai azan berlumba-lumba mencari tiang-tiang untuk sholat supaya ada sutranya. Itu pelajaran yang keempat ya. Pelajaran yang kelima, adanya sunnah sholat qobliyah maghrib 2 rakaat. Di sini dikatakan faraqo rakaatin. Lalu mereka para sahabat yang berlumba-lumba cari tiang itu untuk sholat 2 rakaat. Kemudian pelajaran yang keenam ya, bahwasanya sholat sunnah ya ini dianjurkan untuk dikerjakan, termasuk orang yang sudah rutin kerjakan atau orang yang baru kerjakan. Di sini perkataan Anas bahwasanya kalau ada orang asing yang masuk ke Masjid Nabawi, dia mengira sholat maghrib sudah diiqamahkan karena ramainya orang yang mengerjakan sholat tersebut. Artinya kalau kita misalnya mau cari tiang, ternyata tiangnya sudah dipakai orang lain sholat, kita bisa sholat di sebelahnya. Waktu itu saking ramainya orang kerjakan sholat qobliyah sampai semua saf itu penuh. Seperti sholat maghrib sudah diiqamahkan, padahal sebenarnya semua sedang sholat sunnah ya gitu. Ini berarti menandakan mereka sangat peduli dengan sholat itu tentunya. Baik, sekarang kita pindah ke bab nomor 202. Ini ada sebuah hadis saja tentang masalah bab sholat sunnah sebelum dan sesudah isya. Penulis mengatakan, atau Imam Nawawi rahimahullah, dalam bab ini terdapat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Shallaitu ma'an Nabi SAW raka'ataini ba'da isya. Saya sholat bersama Nabi SAW 2 rakaat sesudah isya. Ya. Dan hadis Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, baina kulli adzanaini shalah. Di antara setiap 2 azan ada solat. Hadits muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Nah hadits ini ya menjelaskan kepada kita memang ada solat ba'diyah isya. Ini kembali kepada hadits Ibnu Umar yang tadi, yang sebelumnya ya, yang di nomor 1102 tadi kalau tidak salah ya. Ya 1105 maaf. Jadi itu menandakan ada solat ba'diyah isya, dan dia masuk dalam hadis yang menjelaskan sunnah rawatib 12 rakaat yang kalau dikerjakan sehari semalam akan mendapatkan istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ini 12 rakaat dikenal dengan sunnah rawatib yang dapat istana di surga ya. Ini sudah sering kita ulangi hadisnya tentunya. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah di sini tinggal dikuatkan dengan sholat qobliyah. Nah khusus qobliyah isya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada penyebutan lafadz khusus seperti qobliyah maghrib tadi.
Kan kalau qabliyah maghrib kan kita pelajari tadi 4 buah hadis umumnya disebutkan tentang ada perintah untuk itu. Nabi bilang sholatlah sebelum maghrib sampai 3 kali Nabi ulangi kan gitu. Kalau isya qabliyahnya nggak ada penyebutan seperti itu. Tetapi ulama menarik umumnya hadis ini, yang hadis yang kita sebutkan di bab nomor 202, yang hadis Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, baina kulli adzanaini shalah. Di antara azan dan iqamah selalu ada solat sunnah. Nah ini ditarik kepada solat qabliyah isya. Ya. Kita langsung ambil pelajaran dari hadis ini tentunya, dan kita langsung masuk ke hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Pertama kedudukan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita tentang riwayat ini. Kemudian yang kedua, adanya solat sunnah yang dikerjakan di setiap antara azan dan iqamah, dan hadis ini sudah mewakili semua azan dan iqamah. Kita langsung solat qabliyah. Berarti semua solat wajib ada qabliyahnya gitu ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua ada qabliyah. Cuma kalau ba'diyah itu ada pengecualian. Subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Baik, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab nomor 203, bab sholat sunnah Jumat. Ya. Dalam bab ini kata Imam rahimahullah, ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah disebutkan sebelumnya, itu ada footnote nomor 713. Sama hadisnya ya, 1105. Yang tadi sudah kita bacakan di bab sebelumnya ya. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW sholat ya 2 rakaat sesudah Jumat gitu ya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang kita masuk ke hadis nomor pertama dalam bab ini, nomor 1133, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat sesudahnya 4 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau hadis Ibnu Umar tadi, Bapak Ibu sekalian kalau masih connect ini ya, jadi yang di bab tadi sebelumnya, di hadis pertama, di awal bab nomor 200 tadi 1, itu disebutkan kalau hadis disebutkan hadis Ibnu Umar di nomor 1105. Nah di situ ada rincian tentang solat-solat tersunnah, di antaranya solat ba'diyah Jumat ya, 2 rakaat tapi di situ disebutkan. Nah tapi di sini Imam Nawawi mendatangkan hadis lain yang menunjukkan bahwasanya solat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Jadi mirip dengan ba'diyah duhur. Mirip dengan ba'diyah duhur. Kemudian hadis nomor 1134. Saya akan gabungkan 2 hadis ini sekaligus kita ambil faedahnya nanti ya. Karena cuma 2 buah hadis ini dalam bab kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarif fa yusalli raka'ataini fi baitihi. Bahwa Nabi SAW tidak sholat sunnah setelah Jumat hingga beliau pulang, lalu sholat 2 rakaat di rumah beliau. Bahwa Nabi SAW tidak sholat sunnah setelah Jumat hingga beliau pulang, lalu sholat 2 rakaat di rumah beliau. Hadis ini riwayat Muslim. 2 buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya sholat ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Dan memang belum ditemukan ada sholat khusus namanya qabliyah Jumat ya, riwayatnya. Tapi ada hadis yang lebih umum yang berbunyi, siapa yang datang di hari Jumat kemudian dia sholat yang telah disyariatkan untuknya, kemudian dia mendekat dari imam dan dia dengarkan khutbah, maka akan diampuni dosanya gitu ya. Tapi di sini lebih cenderung ulama hadis mengatakan ini adalah sholat tahiyat masjid, bukan qabliyah Jumat. Ya, lebih cenderung itu penjelasan tentang sholat tahiyat masjid. Ini pendapat tentunya ya yang mayoritas ulama pegangi, dan ini yang kami pegangi. Makanya masjid-masjid yang berpegang pada pendapat ini pasti tidak ada sholat qobliyahnya gitu ya. Orang kalaupun datang, laki-laki datang sholat Jumat, biasanya mereka tinggal sholat tahiyat masjid lalu duduk ya, menunggu khatib. Khatib naik, azan, langsung ya dilanjutkan khutbahnya.
Lanjutkan khutbahnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran pertama adalah adanya sholat ba'diyah Jumat. Cuma memang dari beberapa riwayat ini, riwayat Ibnu Umar tadi nomor 1105, kemudian riwayat nomor 1134 menyebutkan bahwasanya sholat ba'diyah cuma 2 rakaat. Riwayat nomor 1133 menyebutkan 4 rakaat. Maka yang paling aman adalah seseorang muslim sholatnya 4 rakaat. Sehingga dia menggabungkan semua hadis ini. Karena kalau dia sholat 4 rakaat berarti hadis yang 2 rakaat sudah didapatkan keutamaannya. Namun kalau dia kerjakan cuma 2 rakaat berarti hadis nomor 1133 ini tidak bisa didapatkan keutamaannya. Kalau Nabi SAW mengerjakan Jumat itu 4 rakaat. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, ini pelajaran pertama adanya sholat ba'diyah Jumat. 2 buah riwayat, sekali lagi nomor 1105 hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan hadits nomor 1134 menyebutkan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Hadits nomor 1133 menyebutkan tentang 4 rakaat. Maka kami sudah bahasakan tadi, sebaiknya seorang muslim peduli untuk mengerjakan 4 rakaat. Ibu-ibu tentunya kalau lagi umrah, lagi di Mekah atau di Madinah, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi tetap terbuka untuk muslimah sholat Jumat. Tapi hukumnya bagi ibu-ibu sunnah muakkadah, bukan kewajiban, gitu ya. Artinya ibu masih bisa pilih Jumat atau duhur. Kalau sudah sholat Jumat berarti tidak usah duhur. Kalau tidak sholat Jumat berarti bisa sholat duhur. Kalau laki-laki nggak bisa, kecuali punya udzur. Ya, misalnya dia sakit, dia musafir, ya, itu baru dia bisa ganti Jumat menjadi duhur, gitu ya. Itu pun pendapat ulama ditekankan kalau dia hadir di lokasi itu dan ada Jumat, dia tetap kerjakan Jumat. Dianjurkan dia mengerjakan Jumat. Tinggal khilaf di antara ulama bagi musafir, apakah boleh menjamak Jumat dengan asar atau tidak boleh. Ini khilaf panjang lebar di antara ulama. Tapi kami cenderung dengan pendapat yang boleh menjamak antara Jumat dengan asar, gitu ya. Karena dalil yang disampaikan oleh ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan tidak ada bedanya antara Jumat sama duhur. Karena betul-betul Jumat itu pengganti duhur. Maka hukumnya sama dengan hukum duhur. Kalau duhur sama asar bisa dijamak, maka Jumat juga sama asar bisa dijamak. Ini dalilnya. Tentu ada pendapat yang lain mengatakan tidak bisa. Ya, Jumat kalau Jumat ya Jumat saja. Nanti asar dikerjakan di waktu asar. Tapi kami cenderung dengan pendapat tadi yang pertama yang kami sampaikan. Baik, pelajaran ketiga yang bisa diambil kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyampaikan kepada kita riwayat nomor 1134. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang menjaga sholat sunnahnya di rumah. Ya. Di sini Nabi SAW sholat Jumat di masjid, kemudian setelah itu beliau menuju ke rumahnya, lalu sholat di rumahnya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, sholat seseorang dari kalian paling afdal dikerjakan di rumahnya kecuali sholat wajibnya. Ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan, ibu ya, tetap lebih afdal wajib dan sunnah di rumah. Tapi kalau bagi laki-laki, yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Dan ada hadis yang menjelaskan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu bisa mendapatkan 25 kali lipat pahala dibandingkan sholat di masjid, gitu ya. Jadi kalau tidak darurat banget gitu ya, tidak terdesak sekali, sebaiknya laki-laki itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di rumah, baru dia sholat wajib di masjid. Tapi kalau dia khawatir kehilangan sholat wajib, kehilangan sholat pertama, jangan. Misalnya musola dekat rumah atau masjid itu cepat sekali iqamahnya, maka kita tetap ke masjid, bapak ke masjid dulu, nanti sholat qobliyah di sana, nggak ada masalah, gitu ya. Kalau masih keburu, kita tahu misalnya, oh di sana durasinya 10 menit. Pas selesai azan dan dekat, misalnya kayak rumah ini sama musola di depan, misalnya dekat banget, maka itu nggak ada masalah, kita sholat di rumah dulu, ya. Kalau ba'diyah umumnya tidak ada alasan untuk tidak sholat di rumah ya, kecuali memang kita dari masjid langsung jalan ke acara misalnya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka sebaiknya kita memilih untuk sholat di rumah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini bahasanya Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah kedepannya kita lanjutkan lagi di bab nomor 204 dan beberapa bab yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke.
Oke, sambil nunggu aja, saya tambahkan aja satu bab ini ya. Karena ini ada hubungannya, bab 204, karena ini sholat sunnah di rumah ya. Bab anjuran melaksanakan sholat sunnah di rumah, baik sholat sunnah rawatib atau lainnya, dan perintah berpindah dari tempat sholat fardu untuk melakukan sholat sunnah atau memisah antara keduanya dengan berbicara. Jadi bab ini sendiri sudah jadi ilmu ya. Imam Nawawi rahimahullah ini penulis buku kita ini punya ciri khas sekali. Ciri khasnya beliau itu, beliau kalau nulis buku, kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar, alhamdulillah ada buku beliau namanya Majmu' Nawawi. Itu lebih dari puluhan jilid pokoknya buku itu. Itu bicara masalah fikih. Saya kebetulan punya buku itu di rumah. Dan buku ini, subhanallah, kitab ini, kalau kita baca babnya saja itu sudah ilmu. Karena luasnya ilmu beliau ini rahimahullah. Ya, semoga Allah karuniakan kita sama dengan beliau ini, luar biasa ilmunya, mengamalkan gitu ya. Jadi meninggal umur sebelum 40 tahun sudah menyebar ilmunya di mana-mana. Penulis buku kita ini. Bahkan disebutkan beliau tidak sempat menikah karena sibuknya dengan ilmu. Gitu ya. Jadi Imam Nawawi ini mengatakan di bab ini, bab anjuran melaksanakan sholat sunnah di rumah. Ini sudah ilmu sendiri gitu ya. Dan baik sholat sunnah rawatib atau lainnya. Sholat sunnah berhubungan dengan sholat wajib atau sholat sunnah lain seperti duha, sholat tahajud dan seterusnya. Kemudian dan perintah berpindah dari tempat sholat fardu untuk melakukan sholat sunnah. Ya, ini atau memisah antara keduanya dengan berbicara. Ini juga bagian daripada hadis-hadis nanti akan kita dengarkan gitu ya. Jadi anjurannya adalah setelah sholat fardu, mau sholat sunnah, Bapak Ibu pindah. Pindah walaupun cuma dekat situ. Karena memang ada hadis yang menjelaskan tempat-tempat ini akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Nah seperti itulah. Maka ini ada anjuran ya untuk itu. Jadi kalau kita misalnya habis sholat, kita sudah zikir pun, kita mau sholat sunnah, pindah tempat, atau kita memulai dengan berbicara dengan orang, baru kita pindah untuk mengerjakan sholat itu. Hadis pertama dalam bab kita, nomor 1135 dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sallu ayuhan nasu fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah." Wahai manusia, solatlah di rumah-rumah kalian, karena sungguhnya sebaik-baik solat adalah solat seseorang di rumahnya kecuali solat wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim atau muttafaqun alaih. Hadis ini yang menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, pelajaran pertama, adanya perintah Nabi SAW untuk selalu menunaikan solat sunnah bagi laki-laki dan perempuan di rumahnya. Kalau bagi laki-laki, tambahannya wajib di masjid, solat wajib di masjid, dan solat bagi perempuan, solat wajib pun di rumah. Jadi perbedaannya seperti itu saya. Tapi semua ini dianjurkan untuk menghidupkan rumah dengan solat. Menghidupkan rumah dengan solat. Pelajaran kedua, bahwasanya solat di rumah itu lebih afdol kalau sholat sunnah daripada ya di masjid. Kalau dipertemukan ya antara pilihan sholat sunnah di masjid atau di rumah, bagi laki-laki itu perempuan sama hukumnya, tetap di rumah lebih afdol. Ini berarti menandakan kita dianjurkan untuk selalu menghidupkan rumah kita dengan sholat. Dan tadi kalau kita hubungkan dengan atau nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah anjuran untuk pindah tempat, maka boleh kita pindah-pindah tempat ya. Misalnya Bapak Ibu sholat di tahajud tadi malam di sisi ini di kamar, mungkin besok malam pindah di sebelah sisi sananya. Selama ada space tempat maka bagus. Jadi biar tempat-tempat ini akan jadi saksi semua pada hari kiamat nanti. Baik, hadis nomor dalam bab kita, hadis nomor 1136 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini saya kita ambil pelajarannya. Yang pertama, adanya anjuran Nabi SAW untuk mengerjakan salat di rumah. Ya, terutama sholat sunnah, karena disepakati sholat sunnah itu laki-laki perempuan lebih afdal di rumah. Kalau sholat wajib sudah kami bahasakan tadi, laki-laki di masjid, perempuan di rumah, gitu ya. Tapi intinya sebenarnya anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah dan menghidupkan sholat-sholat sunnah di rumah itu sendiri. Pelajaran kedua, larangan untuk menjadikan rumah sebagai kuburan. Yang dimaksud sini bisa bermakna dua. Yang pertama tentunya ya kita di kuburan itu tidak ada aktivitas. Kuburan kan itu diam penghuninya gitu ya. Vakum, mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa dalam kuburan tersebut. Bisa kuburan taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka.
Tergantung orang itu beriman atau orang itu kafir gitu ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari. Nah, jadi kita dianjurkan agar tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Artinya jangan senyap sekali tidak ada ibadah di situ. Makanya dianjurkan untuk menghidupkan sholat. Dan yang paling baik adalah sholat tentunya. Yang paling baik adalah sholat. Selebihnya kita, biasanya sholat itu berhubungan sekali dengan zikir, berhubungan sekali dengan doa, berhubungan sekali dengan baca Quran. Kalau orang sudah kerjakan sholat biasanya ada ya partner-partnernya seperti itulah. Biasanya orang habis sholat berdoa, berzikir, dan seterusnya. Nah itu anjurannya di sini. Jadi jangan kita jadikan sebagai kuburan, maksudnya karena kuburan itu vakum, tidak ada aktivitas gitu ya. Kemudian hal yang kedua yang bisa diambil pelajaran dari masalah dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, memang tidak boleh ya menaruh kuburan di dalam rumah gitu ya. Jadi kuburan di luar. Kecuali memang kuburan para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW kuburannya ada dalam kamar rumah Aisyah karena memang para nabi-nabi dikubur di mana mereka wafat. Beda dengan kita meninggal di ruang tamu ini, maka kita tetap dibawa ke kuburan. Kalau Nabi SAW, di mana beliau meninggal, di situ dikubur. Jadi pada saat beliau meninggal terakhir hidupnya di kamar Aisyah, maka dikubur di situ. Ya. Baik, hadis selanjutnya, hadis nomor 3, nomor 1137 dari awal belajar, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salati khaira." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan sholatnya di masjid, maka hendaklah dia menjadikan sebagian sholatnya untuk rumahnya. Karena sungguhnya Allah menjadikan kebaikan di rumahnya karena sholatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis adalah anjuran seseorang untuk sholat di masjid. Laki-laki dan perempuan ya, tapi laki-laki lebih ditekankan. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya diwajibkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Dan bagi perempuan juga dianjurkan sesekali ibu-ibu bisa ke masjid ya, apalagi kalau berada di 2 kota suci atau 3 kota suci lah, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis ya. Di Palestina kita bisa sholat di Aqsa karena kita bukan penghuni di situ ya. Jarang kita datang, maka kita maksimalkan untuk datang ke masjid. Selebihnya tentu perempuan tetap lebih afdal di rumah ya. Tapi ada anjuran menghidupkan masjid. Kemudian yang kedua, ada anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah ya. Selain wajib, intinya dikerjakan di rumah sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah yang ada sholat di dalamnya. Makna di sini ya, sesungguhnya Allah menjadikan di rumah kalian yang dikerjakan sholat itu ada kebaikan. Bisa bermakna kebaikan artinya Allah berikan keberkahan tambahan, atau bisa memang Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan pahala dari sholat sunnah itu. Itu makna kebaikan juga. Hadis keempat dalam bab kita, dan ini hadis terakhir yang kita pelajari insyaallah pada kesempatan ini, hadis nomor 1138 dari Umar ibn Atha. Dia mengatakan anna Nafi'a bin Jubair arsalahu ila Sa'ib ibn ukhti Namirin yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah. Faqala na'am صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصليها فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. Bahwa Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada As-Sa'ib, putra saudara perempuan Namir, untuk menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada dirinya ketika sholat. Maka As-Sa'ib berkata, benar, aku pernah melaksanakan sholat Jumat bersama Muawiyah di suatu hari atau di suatu tempat khusus dalam masjid. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku lalu sholat. Ketika Muawiyah masuk rumahnya, dia mengirim utusan kepadaku dan menyampaikan pesan. Tanda kutip, jangan ulangi apa yang telah engkau lakukan tadi. Apabila engkau melaksanakan sholat Jumat, maka janganlah engkau menyambungnya dengan sholat lain hingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepada kami, yaitu agar kami tidak menyambung satu sholat dengan sholat lain hingga kami berbicara ataupun kami keluar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita langsung ambil pelajaran saja. Yang pertama, kedudukan Umar bin Atha.
rahimahullah, di mana beliau menyampaikan kepada kita kisah ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga kedudukan Nafi' bin Jubair, ya. Yang Nafi' bin Jubair ini mengutus kepada As-Sa'ib, ya, putra saudara perempuan Namir, yang menanyakan kepada tentang sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Nafi' bin Jubair ini dia penasaran. Dia pernah mendengar dan mengetahui As-Sa'ib ini nama orang yang ketiga. Tadi kedudukan pelajaran pertama, kedudukan Umar bin Atha yang menyampaikan kepada kita riwayat ini. Yang kedua, kedudukan Nafi' bin Jubair. Siapa orang ini? Nafi' bin Jubair seorang tabi'in. Dia mendengar ada nama satu orang yang lain. Ini orang ketiga namanya As-Sa'ib. As-Sa'ib ini pernah menyebarkan informasi kalau selepas sholat Jumat maka jangan langsung sholat sunnah, tapi berzikirlah dulu. Dan setelah berzikir baru sholat. Itu pun dianjurkan untuk pindah tempat. Atau ya, bagaimana seseorang itu kalau mau sholat sunnah, dia berbicara sama orang lain, baru dia sholat sunnah. Jadi ada pemisah ya antara selepas sholat wajibnya dengan zikir, atau dia keluar, atau dia pindah tempat, baru dia sholat sunnah. Ini sebenarnya membantah sikap sebagian orang ya, yang kadang-kadang begitu salam sholat wajib langsung berdiri sholat sunnah ba'diyah. Pernah lihat ya? Nah itu sebenarnya ini hadis ini membantah itu. Jadi Nafi' bin Jubair ini mendengar As-Sa'ib pernah bilang itu. Maka dia mengutus orang memastikan kepada As-Sa'ib, benar nggak sih yang kamu ucapin ini? Kalau ternyata Rasulullah itu melarang orang habis sholat Jumat langsung berdiri langsung sholat sunnah. Nah gitu ya. Jadi kedudukan Nafi' bin Jubair. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang untuk mengutus ya orang lain belajar atau bertanya. Misalnya Bapak Ibu titip pertanyaan di pengajian atau titip pertanyaan kepada seseorang yang kebetulan dia bersama dengan tokoh agama sehingga akhirnya bisa mendapatkan jawaban gitu ya. Di sini Nafi' mengutus ya kepada Sa'ib. Jadi Nafi' bin Jubair ini mengutus Umar bin Atha. Umar bin Atha yang menyampaikan riwayat kepada kita. Menuju ke As-Sa'ib. Coba tanya, kata Nafi', tanya. Ya. Umar bin Atha disuruh tanya kepada As-Sa'ib. Coba tanya, yang pernah dia sebarin hadis itu benar gak gitu. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kedudukan As-Sa'ib sendiri. Ini figur yang ketiga. Ya, disebutkan dalam riwayat ini. Dikatakan As-Sa'ib putra saudara perempuan Namir. Ya, ini orang figur yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Jadi tadi itu berkisar 3 orang di kalangan tabi'in, ya. Kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan ini pelajaran yang keempat. Ternyata As-Sa'ib ini pernah ya melihat Muawiyah bin Abi Sufyan, atau Muawiyah bin Abi Sufyan pernah melihat As-Sa'ib sholat. Habis sholat Jumat langsung berdiri sholat sunnah. Tidak berzikir, tidak pindah tempat, langsung sholat sunnah. Entah kenapa As-Sa'ib mengerjakannya. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan menegurnya. Mengatakan jangan kau kerjakan itu, karena Nabi SAW memerintahkan ya kami untuk tidak sholat ya setelah sholat Jumat, kecuali kami berbicara atau kami keluar dari lokasi tempat sholat kami atau berpindah tempat. Nah seperti itulah. Dari sini kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat, yang menegur As-Sa'ib. Menegur As-Sa'ib yang sholat setelah Jumat langsung sholat ba'diyah. Ini pelajaran yang keempat ya yang bisa diambil. Pelajaran yang kelima, adanya sholat sunnah ba'diyah Jumat ya, dan dianjurkan memberikan jedah antara sholat Jumatnya dengan sholat sunnahnya. Apakah itu dengan zikir, apakah itu dengan pindah tempat, apakah dengan berbicara orang di sebelah, ya. Walaupun sebenarnya yang ditekankan sebenarnya adalah berzikir. Ya, berzikirnya. Bisa saja di sini makna bicara adalah berzikir. Dia berbicara, karena kan orang dalam sholat tidak boleh bicara. Dia harus bacaan khusus. Nah setelah sholat, maka boleh dia berzikir, dia berbicara di sini. Ya, kemudian baru dia masuk ke sholat sunnah, sehingga
memang betul-betul kita menyempurnakan sholat wajib kita dengan zikir-zikir habis sholat, baru kita mengerjakan sholat ba'diyah. Jadi jangan buru-buru. Tidak ada yang perlu dikejar. Beda orang kalau mau jamak sholat, itu lain. Karena sunnah Nabi SAW, misalnya musafir, duhur dan asar, selepas salam memang langsung iqamah, langsung sholat asar. Habis sholat duhurnya. Memang begitu itu beda, dua-dua sholat wajib. Tapi ini bicara tentang sholat sunnah ba'diyah. Karena kita sedang bicara masalah ba'diyah Jumatnya gitu ya. Maka di sini bagaimana sahabat ini ya menceritakan bahwasanya termasuk sunnah Nabi SAW untuk tidak mengerjakan sholat sunnah langsung setelah sholat wajib. Pelajaran terakhir, pentingnya seseorang muslim menegur saudaranya muslim yang lain kalau memang dia lihat kekeliruan darinya. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau masuk ke masjid. Kemudian beliau melihat As-Sa'ib ini mengerjakan sholat setelah Jumat, langsung sholat sunnah. Ada kemungkinan Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan dalam riwayat ini Muawiyah bin Abi Sufyan setelah pulang ke rumah, dia lalu mengirim utusan untuk menegur As-Sa'ib. Karena mungkin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ingin mengerjakan sholat ba'diyah Jumatnya di rumah. Dan biasanya orang kalau habis sholat Jumat dan lagi sholat sunnah itu kan masih ramai orang-orang. Maka Muawiyah tidak menegur As-Sa'ib di depan orang-orang. Dia pulang ke rumahnya dulu, dia biarin selesai sholatnya karena itu hukumnya sunnah. Setelah itu baru dia kirim utusan ke Sa'ib, dia katakan jangan kau ulangi lagi perbuatanmu tadi, begitu salam sholat Jumat langsung sholat ba'diyah. Ya karena Rasulullah SAW mulailah disampaikan perkataan beliau, memerintahkan kepada kami agar kami tidak menyambung satu sholat dengan sholat lainnya hingga kami berbicara ataupun keluar. Ya, ini yang dimaksudkan dengan ya perlunya seseorang muslim mengingatkan saudaranya muslim yang lain. Sampai sini bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan tentu ditulis baru diserahkan ke tim kami. Insya Allah kedepannya ditandahin kita akan lanjutkan bab nomor 205. Bab dorongan untuk melaksanakan sholat witir. Penjelasan bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan dan keterangan tentang waktunya. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang bacaan sholat. Selama ini saya bacaan ruku dan sujud sama, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Apakah benar Ustaz? Benar. Salah satu pilihan zikir atau bacaan sujud dan ruku ada yang sama, ada yang beda. Kalau yang beda itu kan subhana rabbiyal azim kalau ruku, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Karena kata Nabi SAW kalau kalian ruku agungkan Allah. Maka kita bilang subhana rabbiyal azim. Azim itu agung. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Kata Nabi SAW kalau kalian ruku agungkan Allah. Kalau kalian sujud ya muliakanlah ya. Kata Nabi SAW kalau kalian sujud maka bacalah subhana rabbil a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi gitu ya. Lalu mohonlah kepada Allah karena sesungguhnya doa sesungguhnya dekatnya seorang hamba pada saat kepada Allah adalah pada saat sujud. Maka perbanyaklah doa. Jadi memang ada perbedaan bacaan di situ, tapi ada zikir-zikir yang sama seperti subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ini bisa dibaca doa ruku dan sujud. Ada tadi subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini juga boleh dibaca ruku dan sujud. Kemudian juga ada yang dibaca itu subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini sujud dan ruku sama gitu ya. Kemudian ada zikir yang terakhir itu berbeda. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu sampai akhir. Kalau sujud Allahumma laka sajadtu wa bika amantu dan seterusnya. Jadi memang kalau tadi yang disebutkan oleh penanya itu boleh, enggak ada masalah. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Memang dia boleh dibaca ruku dan boleh dibaca sujud. Ya. Pertanyaan dari sosial media, hamba Allah perempuan 33 tahun Semarang PNS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum mengubah niat sholat saat sudah tabrikul ilham? Misalnya sedang sholat subuh, ternyata baru ingat belum sholat qabliyah subuh. Apakah sah sholatnya jika tidak? Apa harus mengulang sholatnya Ustaz? Jazakallahu khair. Ini kita rincikan dulu ya. Apakah boleh seseorang mengubah niat sholatnya pada saat dia sedang sholat? Maka ini butuh rincian. Kalau yang dimaksud adalah kasus langsung kita bahas dulu yang sedang bertanya tadi. Dia sholat subuh, sudah terlanjur takbiratul ihram, sholat wajib. Dia baru ingat dia belum sholat qabliyah. Boleh nggak dia ubah niatnya dalam sholat tersebut tanpa membatalkan sholat awal, langsung saja niat dalam hati untuk sholat sunnah? Jawabannya tidak boleh.
Ya, tidak boleh. Yang boleh adalah yang paling aman dia tidak membatalkan sholat wajibnya. Yang paling aman. Karena memang sholat wajib kalau mau dibatalkan harus ada uzurnya. Harus ada uzur. Misalnya orang lupa wudu, orang mungkin salah kiblat, misalnya dia salah kiblat ya, kemudian dia mengalihkan ke kiblat misalnya tertentu, itu pun memang kalau kiblat pun tidak dibatalkan ya, tinggal diarahkan saja kalau memang dia keliru. Contoh saja, maksudnya ada alasan-alasan lah. Kalau ini kan bukan alasan itu karena sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Walaupun sebenarnya ada pendapat yang kami ketahui membolehkan dia batalkan sholat wajibnya. Misal kalau dia sholat sendiri, kalau dia sholat sendiri, kalau dia sholat wajib berjamaah tidak boleh. Kalau misalnya ibu-ibu sholat di rumah sendiri nih, langsung sholat subuh, baru teringat pas baru takbir, kayaknya saya belum sholat qobliyah, lalu dibatalin sama dia. Tapi dia sholat sendiri. Ini masih ada yang membolehkan. Dia batalin, lalu kemudian dia sholat sunnah dulu, baru dia sholat wajib. Tapi kalau sholat berjamaah nggak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW, tidak ada sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Ya, artinya kalau kita lagi ada di lokasi masjid, iqamah sholat, imam sudah berdiri, muadzin sudah iqamah, nggak boleh kita sholat sunnah. Kita langsung sholat wajib. Jadi ini ada rincian. Sekarang masalah yang lain adalah, bagaimana kalau seandainya saya sholat 2 rakaat. Misalnya tahajud ya. Kan salah satu tata cara sholat tahajud Nabi SAW itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Nabi juga pernah 4 rakaat salam. Sekarang saya lagi sholat tahajud 2 rakaat. Tiba-tiba di rakaat kedua saya berpikir, udah deh saya nggak usah tahiyat pertama. Saya sambung aja langsung 4 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah. Ya. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah. Masalah yang lain juga adalah bagaimana kalau kita sedang sholat berjamaah. Nah ini agak beda sedikit hukumnya ya, imam. Kemarin contoh kasus di Ramadan, sempat di sholat witir, biasanya tradisi imam-imam di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu, mereka pasti 2-1. Pasti 2-1, 2 rakaat baru 1. Tapi ada satu malam kemarin pas kami di sana itu, tiba-tiba imamnya semua makmum berpikir 2 rakaat salam, tapi beliau sambung ke rakaat ketiga. Terus kalau seperti ini seperti apa keadaannya, kita ikuti imam. Ya, walaupun tadi kita niat cuma 2 rakaat, kita tinggal memang niatkan menyambung sama imam, maka sudah terpenuhi. Karena ini sholat sunnah. Dan kita sedang berjamaah sama imam. Ini mirip juga kalau misal contoh, kita sedang sholat wajib nih bersama imam. Ternyata hitungan sholat itu sudah 4 rakaat, sholat duhur misalnya. Anggap imamnya lupa. Pas rakaat keempat, harusnya dia tahiyat, dia tidak tahiyat, dia berdiri. Dan dia yakin itu baru rakaat ketiga. Apa yang mau melakukan? Kalau laki-laki bilang subhanallah. Perempuan memukul punggung tangannya gitu kan. Itu kalau imamnya paham, dia harus paham. Tapi anggap imam ini lebih yakin dengan dirinya. Kan imam bisa milih. Bisa dia ikuti makmum, bisa juga dia yakin. Kalau dia yakin, ini masih rakaat ketiga. Sekarang bapak ibu sudah yakin, sudah rakaat keempat. Apa yang kita lakukan? Ikut imam. Walaupun nanti jumlah rakaatnya sudah 5. Ya, kalau sholat berjamaah beda hukumnya. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim dan juga kita semua. Bolehkah kita sholat ketika azan berkumandang karena sesuatu yang urgen seperti waktu boarding atau sudah ada yang jemput ketika mau pergi Ustadz? Kalau sudah azan, sedang azan, sebenarnya sih kalau waktu memang kita yakin sudah masuk dan memang komandan azan ini mungkin bukan awal ya, mungkin sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau hayya 'alas shalah, yang kemungkinan memang tempat-tempat lain ada yang sudah selesai azan, nggak masalah. Apalagi di posisi tadi kita misalnya di musola, bandara, sudah mau boarding misalnya gitu ya, mungkin ya. Itu Allahu a'lam, setahu kami insya Allah tidak masalah. Ya. Pertanyaan dari sosial media, Nani, perempuan 47 tahun, Tangerang, BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika datang ke masjid sudah selesai azan dan waktu menuju iqamahnya sudah tinggal sedikit, apakah sebaiknya tetap melakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah saja Ustadz? Dan apabila sholatnya batal karena sudah iqamah, apakah bisa dikodok setelah sholat fardu? Jadi lihat aja kondisi dan keadaannya ya.
Kalau misalnya tinggal durasi 10 detik, misalnya. Contoh, kita sholat juga kayaknya buru-buru nanti gitu ya. Apalagi muadzinnya ini nggak mau nunggu. Tapi kalau dia masih memungkinkan, dia datang ke muadzin, ini 10 detik, saya masih boleh sholat qobliyah nggak? Kalau dia izinkan silakan, itu bagus, kita sholat aja. Karena biasa ada muadzin yang toleran gitu ya. Ada juga yang tidak. Orang lagi sholat pun dia iqamah saja, yang penting sudah masuk waktu. Kalau dia bilang sudah waktu, sudah mau masuk, ya udah jangan sholat. Nanti dikerjakan, qadha boleh. Mengqadha sholat yang rutin kita kerjakan, sholat sunnah dibolehkan. Ya, Nabi SAW dalam sebuah riwayat pernah selepas sholat asar, kan tidak ada ba'diyah ya. Tapi tiba-tiba setelah salam, habis zikir, beliau langsung sholat sunnah. Maka sahabat semua nunggu itu, melihat itu lalu nunggu. Setelah Nabi SAW selesai, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun hukum baru? Maksudnya sekarang udah boleh sholat ba'diyah, asar gitu kan, sebelumnya Anda larang. Kata Nabi SAW, tidak. Tetapi ini adalah sholat ba'diyah duhur saya. Ini adalah sholat ba'diyah duhur. Tadi selepas duhur, Nabi niat mau sholat di rumahnya, ternyata banyak tamu. Jadi beliau tersibukkan dengan tamu sampai azan asar. Dan beliau keluar ke masjid, itu sudah waktu iqamah. Sehingga beliau belum mengerjakan sholat ba'diyah duhurnya. Dan ini karena rutin beliau kerjakan dan memang tersibukkan dengan kondisi, bukan disengaja, bukan duduk-duduk santai atau apa gitu. Maka beliau pun mengerjakan setelah asar. Ya, walaupun itu waktu dilarang, tapi di sini karena orang rutin mengerjakannya. Ya, mirip dengan sholat sunnatul fajr ya. Misalnya kita terbangun dan kita wudhu, ternyata ke masjid sudah iqamah. Sementara kita belum sholat sunnatul fajr. Ada pendapat ulama membolehkan sholat setelah sholat subuh, ya sholat sunnah. Tapi ini orang yang rutin sudah kerjakan ya, rutinitasnya memang. Cuma kebetulan saat itu dia telat. Tapi kalau orang yang baru mau kerjakan tidak disarankan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk sholat wajib yang dijamak, mana waktu sholat yang harus dikerjakan duluan? Misal waktu asar tapi mau menjamak duhur dan asar. Tetap berurut. Tetap berurut. Duhur dan asar. Kalau mau dijamak takdim, dimajukan di waktu dulu tetap duhur baru asar. Mau dijamak takhir, diterlambatkan di waktu asar, tetap duhur dulu baru asar. Tetap berurut. Maghrib dan isya, dikerjakan di waktu isya, tetap maghrib dulu baru isya. Tetap berurut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh tas kita dijadikan sutra, Ustaz? Boleh. Gak masalah. Yang penting jangan terlalu mengganggu gitu ya. Besar tulisannya misalnya atau apa, ini tidak khusyuk. Lalu syaitan bisikin dia untuk tahu ini harganya berapa lah, ini waktu beli di mall mana, jalan sama siapa, kan jadi mengkhayal kemana-mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, pembatas atau siroh itu berapa sentimeter minimal? Sutra. Siroh itu sejarah. Di sini tulisannya. Iya betul. Enggak, saya luruskan ke penanya. Oke. Berapa sentimeter minimal? Kalau yang pernah saya temukan itu kurang lebih sentimeternya sekitar 46 sentimeter sekian gitu ya. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan orang di atas kemampuannya. Dulu kami duduk dengan salah satu dosen kami, Dr. Naif Hafidahullah, salah satu dosen fikih di kampus kami. Waktu itu kami lagi diajak nginap di rumahnya, tuh masih mahasiswa dulu ya. Terus salah satu yang sering kadang-kadang kalau kami nginap di tempat beliau dipanggil sama beberapa mahasiswa Indonesia, itu diajak diskusi ilmiah. Di antaranya membahas tentang masalah sutra. Nah beliau pernah jelaskan ke kami, tapi ini penjelasan dari beliau ya. Kalau sutra itu ada tembok, tiang, batu, ada jemaah lain di depan kita. Kita boleh jadikan dia sebagai sutra, niatkan gitu kan. Apalagi juga dia masih baru pertama takbiratul ihram misalnya. Gak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kita bisa niatkan. Tidak mungkin kita cari sutra, misalnya gak ada. Ya udah kita niatkan ujung sejadah kita, yaitu batasnya. Artinya orang tidak boleh lewat di sini. Di depan sana tidak ada masalah. Jadi yang kita tahan itu orang kalau mau mutus antara kita dengan tempat sujud kita. Selebihnya di sana gak ada masalah. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Banyak banget pertanyaan. Sedikit lagi Ustaz. Izin bertanya, bila sholat witir niatnya 3 rakaat, tetapi saat di sujud rakaat pertama terdengar suara azan subuh, apakah kita lanjutkan hingga 3 rakaat seperti niat awalnya Ustaz? Ini tergantung.
kondisi dan keadaan. Kalau dia laki-laki dan dia khawatir nanti masjid dekat rumah atau musholanya itu iqamah, jadi dia tutup 1 rakaat cukup. Nanti kita bahas di bab kita yang akan datang insya Allah tentang masalah witir secara khusus gitu ya. Tapi kalau dia tahu misalnya, kalau dia perempuan, ibu sholat di rumah, misal, ibu nggak apa-apa sholat aja lanjut 3 rakaat. Karena ibu sholat di rumah tidak berjamaah, nggak terikat dengan imam. Kan kalau di masjid itu terikat dengan imam ya, kecuali ibu ke masjid baru terikat sama imam juga. Jadi kalau di rumah nggak apa-apa, witir selesaikan juga 3 rakaat, baru anda sholat qabliyah, baru sholat subuhnya. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki, kami tidak sarankan itu ya, karena memang mereka harus mengejar usahakan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid ya, kecuali betul-betul punya udzur ya, baru kemudian dia sholat di rumah. Izin 2 terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai wudhu, jika misalnya kita ngantuk terus berwudhu, apakah wudhu itu bisa dipakai untuk sholat Ustaz? Karena niatnya tadi untuk tidak ngantuk. Setahu saya Allah alam semua wudhu bisa. Selama wudhu itu untuk dipakai niat sholat atau wudhu dipakai hanya untuk batal wudhu lagi misalnya ya, atau wudhu dengan tujuan menghilangkan ngantuk misalnya, tapi dia wudhu, dia tahu wudhu itu untuk dipakai sholat sebenarnya kan gitu. Tapi pada saat itu saya ngantuk, saya mau wudhu aja, tapi dia tahu sebenarnya secara hukum wudhu itu dipakai sholat, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Izin Ustadz, ini di luar tema tapi kayaknya urgent. Assalamualaikum Ustadz. Saya biasa kurban 4 kambing kecil untuk masing-masing anggota keluarga. Saya mendengar kualitas kambing juga dihitung sebagai amalan. Mana yang lebih baik dilakukan? 4 kambing ukuran kecil atau 2 kambing ukuran besar untuk keluarga saya? Syukran. Sebenarnya kecil besar tidak jadi tolak ukur. Apakah dia sudah masuk dalam kriteria umur yang Nabi tentukan? Kan gitu. Sama syarat-syaratnya. Kalau kambing itu kurang lebih ulama mengatakan sekitar setahun. Domba masih ada yang membolehkan 6 bulan. Karena biasa badannya lebih besar. Tapi amannya dicari yang setahun gitu ya. Kalau sudah masuk umur ini, mau postur tubuhnya kecil atau besar itu nggak ada masalah. Yang penting sudah masuk ini. Yang kedua tidak boleh cacat. Tidak boleh patah tanduknya, nggak boleh rusak matanya, misalnya nggak boleh pincang. Ini ada larangan-larangan dari Nabi SAW. Kalau yang terpenuhi nggak ada masalah. Ya, keluarkan saja kurban mana yang sudah memenuhi kriteria. Mau 2 ekor, mau 4 ekor itu nggak ada masalah. Tapi hati-hati dengan kambing kecil ini ya, karena takutnya nggak masuk umurnya. Gitu ya. Jadi jangan lihat itunya gitu. Dan juga di masa Nabi SAW para sahabat biasanya berkurban, terutama kepala rumah tangga berkurban 1 ekor domba untuk 1 keluarganya. Dari 1 ekor sebenarnya sudah bisa mewakili 1 keluarga gitu ya. Itu yang pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, Allahu a'lam. Baik, sudah pukul 14:26. Masya Allah. Tadi kita mau mulai 12:30. Ini sudah hampir 2 jam. Ya. Mungkin kita cuma sampai sini insyaAllah. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.